Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan kajian kita kembali. Kita sudah membahas bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendapatkan tanda-tanda bisyarah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ketika surat untuk berdakwah turun untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah sahabat dekatnya. Ini sudah kita sampaikan bahwasanya sebelum diutus menjadi rasul ataupun sudah diutus menjadi rasul, Abu Bakar adalah teman dekat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Makanya orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh besarnya itu mendatangi Abu Bakar. Datang mereka, tokoh-tokoh besar, zu'ama'u Quraisy. Apa mereka katakan? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna sahibaka, sesungguhnya teman engkau titik terputus. Apa langsung kata Abu Bakar? Wa ma sya'nu, kenapa kawan saya? Apa kabar dia? Kenapa dia? Qalu huwa dzaka fil masjid, dia di masjid, yad'u ila ibadati ilahin wahidin, dia mengajak banyak manusia untuk menyembah kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Wa yaz'um annahu nabi, dan dia mengklaim bahwasanya dia seorang apa? Nabi. Maka ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu langsung menuju rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketok pintunya. Beliau ketok, Nabi SAW keluar. Apa kata Abu Bakar? Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah SAW. Kita udah tahu bahwa saya termasuk salah satu anak Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Qasim. Apa kata beliau? Takannu, silahkan kalian pakai kunyah, tapi jangan pakai kunyah saya, Abul Qasim. Jadi Abul Qasim ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, malladzi balaghani anka, apa yang aku dengar tentang engkau wahai Abul Qasim? Coba, kenapa engkau ini? Kabarkan kepada saya. Rasul nanya lagi, emang kabar apa tentang saya yang sampai kepada engkau wahai Abu Bakar? Qala balaghani annaka tad'u ila tauhidillah. Wahai Rasulullah, sampai kepada saya kabar bahwasanya engkau itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa za'amta annaka Rasulullah, dan engkau mengklaim bahwasanya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasul langsung jawab, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna rabbi ja'alani basyiran wa nadhira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya seorang basyir, pemberi kabar gembira, wa nadhir, memperingatkan umat. Wa ja'alani fi da'wati Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan saya berada dalam dakwahnya Nabi Ibrahim. Jadi dakwahnya Nabi Muhammad persis dengan dakwahnya Nabi Ibrahim. Kita tahu, Pak, termasuk salah satu julukannya Nabi Ibrahim adalah Abu Tauhid. Bapaknya apa? Tauhid. Wa Abul Anbiya kadzalik, atau bapaknya para nabi. Jadi Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Wa arsalani ilan nasi jami'an, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus saya kepada seluruh manusia. Jadi Masya Allah, bedanya Nabi SAW dengan Rasul-Rasul yang lain sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Rasul sebelum Nabi Muhammad itu diutus khusus untuk kaumnya. Nabi Isa khusus untuk Bani Israel, Nabi Musa khusus untuk Bani Israel, Nabi Hud khusus untuk kaum apa? Ad. Nabi Saleh khusus untuk apa? Kaum Thamud dan sebagainya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad
kecuali rahmatan, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya semua kaum masuk di situ, hatta orang Indonesianya, hatta kitanya saat ini, sampai dakwah Nabi kita Muhammad SAW untuk kita. Taib, apa kata Abu Bakar? Kalau itu yang engkau ucapkan wahai Muhammad, ma jarrabtu alaika kadhiba wallah, demi Allah aku enggak pernah mendapati engkau berdusta dengan satu kata pun, satu patah kata pun aku enggak pernah dapati engkau berdusta. Wa innaka la khaliqun birrisalati, dan engkau adalah manusia, satu-satunya manusia yang paling berhak untuk mengemban risalah. Li'idhami amanatik, karena engkau itu betul-betul amanah. Pak, Masya Allah, ingat, seorang Rasul harus apa? Amanah. Amanah dalam dakwah, jangan ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya. Amanah dalam titipan, amanah dalam keluarganya, amanah dalam hartanya, amanah dalam tetangganya. Nabi SAW selalu amanah, apapun bentuknya. Li'idhami amanatik, engkau itu amanah, engkau layak, manusia yang paling amanah di atas muka bumi ini adalah engkau wahai Muhammad. Wasilatika lirrahim, dan engkau mudah untuk menyambung rahim engkau. Wa husni fi'alika, dan engkau itu bagus perbuatannya. Mudda yadaka, wahai Muhammad, bentangkan tangan engkau. Fa inni mubayi'uka, aku adalah orang yang siap untuk membaiat engkau wahai Muhammad. Di situ langsung Abu Bakar apa? Menerima dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mikir, langsung mudda yadaka fa inni mubayi'uka. Kalau memang begitu apa yang kau katakan wahai Muhammad, bentangkan tangan kau, saya siap berbaiat. Padahal kondisinya Pak, ketika itu tahu Abu Bakar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang ummi, enggak bisa baca, enggak bisa apa? Nulis. Enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Dituduh ini, dituduh itu, dituduh orang gila, dituduh sahir dan sebagainya. Tapi Abu Bakar mudah untuk menerima dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan ceritanya, apa kata Abu Bakar? Ya Muhammad, mad daliluka ala ma tad'i? Apa bukti bahwasanya engkau itu adalah seorang nabi? Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ar-ru'ya allati ra'aitu fi Syam. Aku melihat mimpi ketika aku berada di Syam. Persis juga kita sudah sampaikan kemarin bahwasanya Abu Bakar juga mimpi di mana? Di Syam. Mimpi sama. Ketika itu langsung nyambunglah Abu Bakar dengan apa? Ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Abu Bakar? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu annaka Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islamlah di situ Abu Bakar. Taib. Disebutkan keutamaan Abu Bakar yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Abu Bakar. Apa kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma hakamtu fil islami ahadan illa Abu Bakar. Aku tidak pernah meminta satu orang pun untuk masuk Islam kecuali siapa? Abu Bakar. Wa ma arja'anil kalamu illa Ibnu Abi Quhafah. Dan saya itu Masya Allah bisa istilah kembali untuk merubah ucapan saya, ya sebabnya gara-gara siapa? Abu Bakar. Tapi Masya Allah hebatnya Abu Bakar nih, setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti diterima kalau itu benar. Pasti Pak, nak mikir lagi. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Fa inni lam ukallimhu, tidaklah aku berbicara kepada Abu Bakar fi syai'in, dalam segala urusan baik dunianya ataupun akhiratnya, illa qabilahu, kecuali Abu Bakar pasti langsung terima, wastaqama alaih, dan beliau langsung istiqamah di atasnya. Pak, menerima ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mudah. Tapi apa? Istiqamahnya yang susah. Istilah ustaz lain, menerima ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu susah, tapi istiqamah jauh lebih susah. Kita kenal sunnah Pak, mudah untuk menerima. Tapi apakah istiqamah di atas sunnah? Belum tentu. Berat, enggak gampang. Enggak usah kita seorang awam, santri saja bisa enggak keluar di tengah pelajaran? Loh, bisa. Lagi mondok nih, santri tiap hari baca Quran, tiap hari dia dengar hadis, setiap hari dia baca pelajaran tauhid, hadis, tafsir, fikih, setiap hari. Ternyata ada saja santri tidak selesai belajar mondok. Kenapa? Ndak betah, susah untuk istiqamah. Itu santri yang tiap hari dengar apa? Qala Allah sama qala Rasul.
Jadi istiqomah itu nggak mudah. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Fa inni lam ukallimhu, aku nggak pernah ucapkan satu patah kata pun untuk Abu Bakar illa qabilahu, pasti diterima langsung. Wastaqama alaih, dan beliau langsung istiqomah di atas apa? Ajaran saya. Makanya Pak, jadilah kita ini seperti Abu Bakar, tiru. Makin nggak mudah untuk jadi Abu Bakar. Apa kata Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan satu ucapan, satu kalimat. Beliau mengatakan, Masya Allah Tabarakar Rahman, al-mar'u ma'aman ahabba. Ketika itu ada salah seorang datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terbitnya hari kiamat? Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Apa jawaban Rasulullah SAW? Wa madza a'adta laha, apa yang kau siapkan berupa amal-amal soleh untuk tegaknya hari kiamat? Qala, ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan salat yang banyak, aku enggak menyiapkan sedekah yang banyak, aku tidak menyiapkan puasa yang banyak, kecuali satu yang aku siapkan. Aku cinta kepada Allah, dan aku cinta kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah SAW ketika itu? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama yang ia cintai. Masya Allah. Anas ibn Malik ketika mendengarkan ucapan Nabi kita Muhammad SAW, apa kata beliau? Fa inni arju, aku berharap untuk bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Wa illam a'mal bi'amalihim, padahal saya ini tidak bisa beramal seperti amalnya mereka. Cukup dengan apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Aku nggak bisa beramal seperti Abu Bakar, aku nggak bisa beramal seperti Umar, Uthman dan juga Ali bin Abi Thalib. Ini kata Anas ibn Malik. Makanya Pak, untuk menjadi Abu Bakar itu susah, tapi kita bisa berusaha untuk menjadi orang yang mana Abu Bakar di atasnya. Itu yang berusaha untuk kita apa? Kerjakan. Namullahu alam bisawab. Disebutkan di sini Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah seorang yang selalu menemani sahibnya Nabi kita Muhammad SAW dari masuk Islam sampai wafat. Wafatnya Rasul selalu ditemani oleh siapa? Abu Bakar. Nggak pernah Abu Bakar meninggalkan Nabi kita Muhammad SAW. Nggak pernah. Baik ketika Nabi safar ataupun ketika Nabi sedang mukim, kecuali Rasul kasih izin. Pak, Masya Allah ya. Jadi memang kondisinya, faktanya Rasulullah SAW itu paling perhatian dengan kondisi kawan-kawannya, paling perhatian dengan kondisi apa? Sahib-sahibnya. Rasulullah SAW membiarkan Abu Bakar ketika dibutuhkan, semisal apa? Untuk haji atau untuk perang, berpisahlah Abu Bakar dengan apa? Rasul kita Muhammad SAW. Makanya kita perlu tahu, ada kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kisah ini adalah ketika Nabi SAW sedang apa? Berhijrah, dikejar sama orang-orang kafir Quraisy. Nabi kita Muhammad SAW dan juga apa? Abu Bakar sembunyi di gua apa? Gua apa? Gua Thur. Sembunyi di sana, di gua Thur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Abu Bakar tsaniyasnain. Ketika mereka berdua dalam kondisi di sebuah gua. Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika itu Nabi Muhammad SAW mengatakan la tahzan, wahai Abu Bakar jangan kau sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Kenapa Pak? Karena ketika itu yang namanya orang-orang kafir yang siap untuk membunuh Nabi SAW itu udah berada di atas. Sampai apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, lau anna ahadahum ra'a tahta qadamaihi la ra'ana. Kalau mereka lihat bawah pasti nampak kita, habis kita. Rasul langsung ngomong, ya Abu Bakar, ma dhannuka billah, apa prasangka engkau kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa? Pasti Allah bantulah. Innallaha ma'ana, jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini Allah abadikan dalam Al-Quran Karim, berarti memang Nabi kita Muhammad SAW selalu ditemani oleh kawannya, yakni Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Taib. Dalam peperangan disebutkan Abu Bakar memiliki peran yang besar. Bagaimana Abu Bakar membantu Nabi kita Muhammad SAW?
Dan bahkan di banyak kesempatan beliau yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ambil contoh perang Uhud. Itu orang-orang banyak melarikan diri. Hunain juga sama, tapi Abu Bakar selalu melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah cerita ini akan anak ceritakan di Sirah Nabawiyah secara tafsilnya, secara detailnya. Baik. Jadi ketika itu Abu Bakar ini memang bukan orang yang terkenal dengan banyak yang dibunuhnya, bukan. Tapi Abu Bakar adalah orang yang termasuk paling pemberani. Abu Bakar nih kalau sudah berdiri, kata para ulama, berdiri itu kokoh seperti gunung. Tidak pernah ragu untuk balik. Kan kadang-kadang kalau sahabat baru masuk Islam, balik ya, balik ya, balik ya. Kalau sudah di depan musuhnya. Tapi apa, nggak pernah mundur, pantang bagi Abu Bakar untuk mundur. Makanya termasuk dosa besar, kata Nabi kita Muhammad SAW, istanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya apa? Wattawalli yaumaz zahf, kabur ketika peperangan sudah berkecamuk. Itu akan membuat kaum muslimin loyo, lemah. Waduh, kabur, habis pasukan kita. Makanya kalau sudah perang berkecamuk, immal haya wa immal mamat, bisa hidup menang atau mati apa? Syahid. Itu pilihannya, nggak ada yang lain. Nah, Abu Bakar itu adalah orang yang selalu melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nggak pernah istilahnya Abu Bakar itu mendapatkan reputasi sebagai pejuang di garis depan, enggak. Karena memang yang di garis depan ini adalah bukan Rasulullah SAW. Rasul di tengah nih. Yang di depan ini orang-orang tertentu. Misalnya siapa? Hamzah ibn Abdul Muttalib, terkenal Pak. Dan bahkan banyak orang yang mati di tangannya siapa? Hamzah. Makanya ditargetkan Hamzah ini Pak, karena memang pejuang besar. Terus termasuk siapa? Ali ibn Abi Thalib. Ini termasuk jagoan Pak. Apalagi 1 lawan 1, gulat, turgul, selalu menang Ali bin Abi Thalib, tidak pernah kalah. Ali bin Abi Thalib termasuk kuat. Zubair ibn Awam juga sama, masya Allah. Abu Dujanah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini semua mereka memiliki reputasi yang tinggi, pejuang besar. Banyak orang-orang yang wafat ataupun banyak orang-orang yang kalah, dan bahkan banyak orang yang ditawan sebabnya tangan-tangan mereka. Abu Bakar tidak ada. Kenapa? Fokus untuk pertahanan, melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Gampangnya gini Pak, main bola yang dikenal tuh backnya atau strikernya? Back atau striker biasanya? Striker lah biasanya. Apalagi kalau udah ngegol, masya Allah. Tapi backnya mana dipikirkan? Itu faktanya yang ada. Nah, Nabi kita Muhammad SAW yang terus menjaga pertahanan beliau SAW itu Abu Bakar. Makanya reputasinya nggak terlalu disebut Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Itu sebabnya. Tapi ala kulli hal Pak, di sini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang pemberani. Orang yang paling pemberani dalam medan peperangan. Tapi keutamaan yang lain, Abu Bakar adalah orang yang sangat dermawan. Royal, fulus tuh gampang keluar Pak. Dari kantong beliau sendiri, fulus gampang keluar. Ana sering sampaikan Pak, jadi dermawan itu nggak harus kaya. Patokannya bukan kaya, bukan. Karena orang miskin pun bisa nggak bersedekah? Bisa. Ana sampaikan tiap hari keluar kita 1.000, 1 bulan 30.000, kecil. Tapi kita royal sama harta kita. Keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar hartanya ada ataupun tak ada, tetap ngasih ketika beliau punya. Ketika sedikit ngasih, ketika banyak harta juga ngasih. Orang karim, jawad, dermawan, royal hartanya, masya Allah. Abu Bakar, beliau infakkan hampir seluruh harta beliau di jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah Allah firmankan tentang Abu Bakar, wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Siapa? Al-atqa, orang yang paling bertakwa. Siapa mereka yang paling bertakwa? Siapa al-atqa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang mereka mengeluarkan hartanya tujuannya untuk membersihkan jiwanya, menghapuskan dosa-dosanya. Ini faktanya yang ada, masya Allah. Ini Allah turunkan tentang siapa? Abu Bakar dan orang-orang semisal. Makanya Nabi kita Muhammad SAW saking royalnya Abu Bakar terhadap
hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah SAW? Ma nafa'ani malun qattu mithla ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada satupun harta seseorang yang lebih bermanfaat bagi dakwah saya kecuali hartanya siapa? Abu Bakar. Utsman kala, Umar kala. Siapa yang paling besar? Abu Bakar. Abu Bakar itu yang paling besar jasanya ya untuk apa? Dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Makanya anak pernah sampaikan kisahnya Umar bersama Abu Bakar. Ketika itu Rasul nyuruh apa? Untuk bersedekah. Tapi Umar ngasih berapa? Sedekah berapa? Setengah harta miliknya. Abu Bakar langsung apa? Semuanya. Apa yang disisakan oleh Abu Bakar untuk keluarganya? Ya Rasulullah, abqaitu lahumullah wa rasulah. Yang aku tinggalkan untuk keluarga saya hanyalah Allah dan Rasulnya saja. Tidak ada harta lagi. Itu Pak orang hebat itu. Kalau kita mikir anak makan apa, istri makan apa, naam sahih. Tapi kalau Abu Bakar nih Pak punya aset. Dia punya aset gitu loh Pak di berbagai usaha-usaha Abu Bakar, karena ada kebun, ada ini, ada itu yang terus berjalan. Kalau kondisi kita seperti itu nggak ada masalah sama sekali. Taib. Itu disebutkan oleh apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Abu Bakar yang lain, beberapa sahabat yang sudah ana sampaikan yang termasuk al-asyrah mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Mereka masuk Islam sebab tangannya siapa? Abu Bakar. Allahu akbar. Tangannya Abu Bakar. Di antara siapa? Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Yang kedua Zubair ibn Awam. Ini mubasysyir bil jannah. Udah dijamin masuk apa? Surga. Masuk Islam gara-gara siapa? Abu Bakar. Abdurrahman ibn Auf masuk Islam gara-gara siapa? Abu Bakar. Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Talha ibn Ubaidillah. Ini semua Pak masuk Islam gara-gara siapa? Abu Bakar. Asyraf mubasysyirin bil jannah. Jadi Pak, kalau bisa jadilah orang-orang yang kita ini menjadi wasilah bagi hidayah untuk orang lain. Apa sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah kasih hidayah untuk seorang, sebabnya diri engkau itu lebih baik daripada engkau memiliki unta merah. Usaha bismillah, apapun bentuknya. Taib, antum nggak bisa berdakwah, gimana caranya antum tuh bisa mendapatkan pahala? Share informasi kajian, share saja. Bisa jadi orang datang ke kajian kita sebabnya apa? Ya kita nge-share, bantu menyebarkan ilmu. Kita bukan orang yang bisa tegak di atas mimbar, bukan bisa orang yang tegak di atas podiumnya untuk menyampaikan ilmu. Kita nggak ada kapasitas ilmu di situ. Tapi kita bisa untuk cuman nge-share. Kita bisa untuk ajak, antum mau kajian, anak kosong di belakang. Fadhal, ayo ikut. Nanti Pak, ketika dia ini mendapatkan hidayah gara-gara kita yang ngajak, setiap amal yang dia kerjakan dapat nggak pahala bagi kita? Dapat. Setiap Utsman kerjakan untuk Islam, jasanya ada untuk siapa? Abu Bakar. Usahakan seperti itu Pak, Masya Allah. Dan yang ajibnya juga 10 orang yang dijamin masuk surga itu rata-rata Pak orang royal semua Pak dalam urusan harta. Dan bahkan Allah semakin tambah harta untuk mereka. Abu Bakar orang kaya, Umar orang kaya, Utsman orang kaya, Abdurrahman ibn Auf orang kaya, Zubair ibn Awam orang kaya, Talha ibn Ubaidillah, Sa'ad ibn Abi Waqqasnya orang kaya. Masya Allah. Rata-rata mereka lah orang apa? Kaya. Makanya orang kaya kapan royal itu dipuji. Tapi kalau orang kaya tapi agak susah untuk mengeluarkan hartanya, ini jangan, Masya Allah. Taib. Jadi ala kulli di sini jadilah seperti mereka. Taib. Sahabat yang lain masuk Islam gara-gara Abu Bakar siapa? Utsman ibn Maz'un. Utsman ibn Maz'un. Abu Ubaidah bin Jarrah, Al-Arqam bin Abil Arqam. Pak, dulu dakwah Nabi SAW dimulai di rumahnya siapa? Ketika sirriyah, dakwah diam-diam. Rumah siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam. Setiap orang yang istilahnya nerima Islam di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, pahalanya untuk siapa? Abu Bakar. Wallahi besar Pak. Abu Salamah Abdullah ibn Abdul Asad Al-Makhzumi dan yang lainnya.
Taib, cerita yang lain disebutkan Abu Bakar itu membangun satu masjid di halaman rumahnya, di depan rumahnya. Di mana di masjid ini beliau ini sering sholat dan baca Quran. Orang-orang pun berkumpul untuk mendengarkan bacaannya siapa? Abu Bakar. Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar ketika baca Quran? Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar ketika apa? Sholat. Dan bahkan doanya Abu Bakar itu apa juga didengarkan oleh orang lain. Apa kata Syekh di sini? Hal itulah yang menjadi sebab banyak orang memeluk agama Islam. Cuman dengar saja. Cuman dengar. Perhatikan apa sih yang diucapkan sama Abu Bakar ini? Qala Allah. Kalau udah qala Allah nih Pak, ya Allah, semua para penyair pun nggak bisa menandingi firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bisa bahasa Arab, Pak, antum akan merasakan betapa takjubnya kita terhadap firman Allah. Masalahnya kita ini imam baca Quran kita ngantuk, kenapa? Cuman bisa bahasa dusun. Bahasa Arab ini tak bisa. Pak, Masya Allah, antum lihat para masyayikh kapan baca Quran tuh Pak nangis-nangis, memang berat kondisinya. Faham isi Quran. Kapan disebutkan surga mereka meminta kepada Allah, kapan disebutkan neraka mereka beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut betul. Nah, kita ini tak ngerti. Pas imamnya nangis, kenapa ya? Nanya, bingung. Makanya Pak, saran anak ikut bahasa Arab, kelas bahasa Arab. Usahakan. Itu yang perlu kita ketahui. Taib. Keutamaan Abu Bakar yang lain, beliau ada kebiasaan yang mulia. Kebiasaan ini Pak bukan sekedar kebiasaan hobi belaka, tapi hobi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itqu raqabah. Hobi membebaskan budak. Budak itu Pak banyak yang dibebaskan oleh siapa? Abu Bakar. Taib, disebutkan Abu Bakar itu membeli budak yang disiksa oleh tuannya. Ketika ada seorang budak memeluk agama Islam disiksa sama tuannya, Abu Bakar langsung terenyuh, dibeli sama Abu Bakar, dibebaskan. Terus seperti itu. Kenapa? Ibtigha'a wajhillah, mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini yang pernah beliau beli seorang budak bernama Amir ibn Fuhairah dari tuannya yang bernama At-Tufail ibn Abdullah ibn Al-Harith, langsung dibebaskan. Ada budak yang semisal disiksa, beliau ambil, beliau beli, beliau bebaskan. Disebutkan di sini At-Tufail ini adalah anak dari istrinya Abu Bakar. Jadi termasuk keluarga beliau juga sebenarnya tuannya itu. Anak dari Ummu Ruman. Berarti saudara seibu dengan siapa? Siapa? Aisyah. Tapi beda bapak. Jadi ya saudara seibu. Taib, dibebaskan sama siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Langsung Pak, karena masuk Islam. Taib, pernah juga disebutkan Masya Allah Abu Bakar membebaskan Bilal ibn Rabah. Wallah, Bilal nih Pak disiksa. Kita tahu Masya Allah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat siapa? Bilal, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muadzinnya Rasul sallam. Keutamaan besar Pak Bilal ini. Ketika itu Pak, Bilal ibn Rabah mendapatkan siksaan yang berat sekali dari tuannya. Siapa tuannya? Umayyah bin Khalaf. Disiksa berkali-kali. Kita tahu Pak kisah gimana Bilal disiksa, Ammar ibn Yasir disiksa, Yasirnya sendiri disiksa, sampai Nabi SAW nggak bisa membela apa-apa. Beliau cuma mengatakan sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, karena janji untuk kalian adalah pasti masuk surga. Cuman itu Pak pembelaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ketika melihat Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, Bilal langsung terenyuh Pak. Seorang budak berkulit hitam, asalnya bukan dari bangsa Arab. Kasihanlah Abu Bakar. Langsung Pak dibeli sama Abu Bakar dengan nilai 5 uqiyah berupa emas. 5 uqiyah ini Pak berupa emas. Kita perlu tahu bahwasanya satu uqiyah itu 119 gram emas. Satu uqiyah 119 gram emas. Dibeli sama Abu Bakar 5 uqiyah. Berarti berapa total?
5 kali 115, 595 gram emas. Kalau 1 gramnya sekarang 1 juta, berarti berapa dibebaskan? Dengan harga berapa? 595 juta rupiah. Cuman untuk membebaskan siapa? Bilal. Ada kita Pak, jual mobil untuk bangun masjid. Mobil kita tak seharga 600 juta. Berapa? Paling 100 juta atau mungkin 200 juta. Abu Bakar 5 ukiah, 1 ukiahnya ulangi 119 gram. Sebentar, tadi Ana tuh cuman ngecek saja, belum Ana catat. 119 kali 4 5, 119 kali sahih 595 apa? Gram emas. Insya Allah setengah apa? Kilo emas. Bayangkan antum Pak, gimana Abu Bakar hartanya, nggak mikir lagi dia, nggak mikir. Taib, ketika Abu Bakar membebaskan nih Bilal dengan harga nilainya 5 ukiah atau kita katakan tadi 595 gram emas, apa kata Umayyah kepada Abu Bakar? Lau abaita illa ukiyatan labi'naka. Wahai Abu Bakar, kalau engkau mau tawar cuman 1 ukiah 119 gram emas saja, kami akan tetap berikan kepada engkau. Bayar 1 ukiah saja. Dengan harga berarti 119 apa? Juta. Karena 1 ukiah 119 apa? Gram emas. Apa jawabnya Abu Bakar? Jaga iffah dirinya. Lau abaitum illa mi'ata ukiyatin la akhadtuhu. Umayyah, engkau jual 100 ukiah, aku beli. Bilal, 100 ukiah aku beli. Ditantang balik sama siapa? Abu Bakar. Langsung Pak, ternyata Bilal ibn Rabah berterima kasih untuk siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Berarti kalau 100 berapa itu Pak? 5 ukiahnya saja itu 595 juta kalikan 100. Udah MM-an sudah. Itu kalau siapa? Hartanya Abu Bakar nggak dipikirkan lagi. Dan Masya Allah disebutkan juga, akhirnya Bilal adalah orang yang teguh dalam agama Islam. Setiap amal yang dikerjakan oleh Bilal, pahala di situ milik siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Adalah seorang muadzin dan bahkan pernah ikut perang Badar. Kita tahu Pak, Bilal ini pernah ikut perang Badar. Yang mana perang Badar ini kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Silahkan kalian berbuat apapun yang kalian inginkan. Mau dosa silahkan buat kata Allah. Faqad ghafartu lakum, aku sudah ampunkan semua dosa kalian. Ini keutamaan orang pernah ikut perang Badar. Tapi apakah mereka bermaksiat? Enggak. Oh, kalau kita kayak gitu, oh ahlan, Masya Allah. Tapi Bilal enggak, dijaga betul istiqamah. Dan banyak perang-perang yang lain diikuti oleh siapa? Bilal ibn Rabah. Beliau wafat di Damaskus. Damaskus sekarang nih Pak masuk ke Yordan. Damaskus sekarang itu masuk ke negara Urdun. Aslinya Damaskus secara umum itu Syam. Syam itu Palestina, Lebanon, Libanon yang sekarang lagi diserang Israel, Lebanon, Urdun, Yordania juga termasuk yang diserang Israel, Palestina. Itu negara apa? Syam secara umum. Suriah itu apa? Syam. Taib. Damaskus ini ibu kotanya sekarang itu ibu kota Yordania. Damaskus. Wafat di sana, sementara tuannya Bilal adalah orang yang wafat di atas kekafiran, mati di perang Badar. Kisahnya itu insya Allah akan Anda kisahkan juga di Sirah Nabawiyah secara tafsir, secara lengkap. Taib. Kasus yang lain, Abu Bakar ini pernah membeli seorang budak wanita bernama Zunairah ini Pak, tapi budak dari seorang tuan. Tuan ini sahabat dulu, dulu mencela Islam, dulu menghinakan Nabi kita Muhammad SAW. Siapa dia? Budaknya siapa? Umar bin Khattab. Budaknya Umar bin Khattab ini Zunairah. Zunairah ini disebutkan budaknya Umar bin Khattab. Ketika masuk Islam, ya Allah Pak, Umar ini nyiksa Zunairah karena memang Umar dulu tuh benci sekali dengan siapa? Islam. Benci sekali dengan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam Umar gara-gara siapa? Apa sebabnya? Doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikanlah Islam ini a'izzal Islam. Jadikanlah Islam ini perkasa dengan salah satu Umar yang ada. Umar bin Khattab sama Umar Abi Jahal. Ternyata yang Allah pilih siapa? Umar bin Khattab. Dua orang besar nih, Pak, Masya Allah. Umar bin Al-Khattab. Taib, ketika itu Umar tuh benci dengan Islam. Umar tuh tidak suka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zunairah budaknya masuk Islam. Perempuan, Pak. Zunairah pun akhirnya disiksa oleh Umar, dipukul oleh Umar karena masuk Islam. Pak, saking kuatnya Umar. Umar ini besar. Besar, Pak. Umar ini kapan naik kuda nyentuh kakinya ke tanah, kita gantung. Kalau Umar nyampe ke tanah, Umar bin Khattab berdiri, Umar bin Khattab itu duduk, Ibn Mas'ud berdiri sama tingginya. Berarti besar gak Umar? Besar. Duduk Umar, Ibn Mas'ud berdiri, sama tingginya. Ya naik kuda sampai nyentuh kakinya kok ke tanah. Besar badannya Umar. Makanya jagoan Umar bin Khattab dalam agama Islam. Islam ini bisa jaya salah satunya apa? Sebabnya Umar bin Khattab. Taib, Zunairah ini masuk Islam, berani, Pak, wanita. Bagaimana ingin membela dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, dia nggak takut, Pak, hatta sama Umar. Taib, dia pukul, saking kerasnya pukulannya Umar, apa yang terjadi? Hilang penglihatannya, buta Zunairah. Keras, Pak, pukulannya Umar bin Khattab. Apa kata orang-orang Quraisy? Orang-orang Quraisy mengatakan ma adhaba basaraha illa Lat wal Uzza. Yang menghilangkan pandangan matanya si Zunairah adalah Lat wal Uzza, Tuhan kami. Bukan tadi gitu. Padahal sebabnya gara-gara dipukul sama siapa? Umar. Tapi langsung ya dia ini buta gara-gara Lat wal Uzza, Tuhan kami. Makanya jangan celah gitu. Apa jawaban Zunairah? Wallahi huma ma huma ya'lamani man ya'buduhuma. Al-Lat wal Uzza itu adalah patung. Dia tidak akan tahu siapa yang menyembah keduanya. Siapa yang menyembah Lat dan siapa yang menyembah Uzza, keduanya nggak tahu karena keduanya apa? Patung. Wa rabbi qadirun ala an yarudda alayya basari. Dan saya yakin, kata Zunairah, demi Allah, saya yakin Allah mampu untuk mengembalikan pandangan mata saya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Kapan balik? Kapan Allah tidak inginkan, tidak akan apa? Tidak akan kembali pandangan mata saya. Taib. Di malam yang sama Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatannya siapa? Zunairah. Yang dipukul sama siapa? Umar bin Al-Khattab. Apa kata orang Quraisy? Inna hada min sihri Muhammad. Lihatlah, bisa lihat lagi dia, ini sihirnya siapa? Muhammad. Ya Allah, udah depan mata nih, Pak. Udah memang yakin betul mereka ini nggak mungkin, Pak, di saat itu orang buta tiba-tiba bisa lihat, kecuali memang apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masih mereka ingkari. Oh, kata mereka ini sihir. Siapa yang berbuat sihir? Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, akhirnya apa? Abu Bakar beli Zunairah. Langsung, Pak, terenyuh hatinya Abu Bakar. Dibeli Zunairah dari Umar bin Khattab, dimerdekakan. Apa kata orang-orang menghina Zunairah? Lau kana khairan ma sabaqatna ilaihi Zunairah. Kalaulah seandainya agama Islam ini baik, kita nggak mungkin dikalahkan oleh Zunairah. Berarti kita nggak berakal. Itu ucapan yang mereka ucapkan untuk menghina apa? Agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Allah turunkan wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Ini ucapan yang mereka ucapkan untuk menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, adzan dulu, kita lanjutkan pada adzan. Tafadhal.
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Kita lanjutkan sedikit di sini. Abu Bakar juga membeli seorang budak wanita dari suku Bani Adi. Kita tahu Pak, suku Bani Adi ini termasuk sukunya siapa? Umar bin Khattab. Tapi budak ini bukan punya Umar. Tapi memang Pak, Umar ini terbiasa untuk menyiksa apa? Budak. Hatta dari sukunya sendiri, suku Bani Adi. Masya Allah. Ketika itu dulunya, Masya Allah. Makanya Pak, ketika masuk Islam semua dosa Umar dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihapus Pak semuanya. Sampai apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yajubbu ma kana qablahu wal hijratu tajubbu ma kana qablaha. Orang yang masuk Islam akan menghapuskan seluruh dosa yang ia kerjakan sebelum Islam. Dan juga hijrah akan menghapuskan seluruh dosa yang ia kerjakan sebelum hijrah. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tobatnya Pak bukan tobat main-main. Tobat memang betul-betul tobat, hijrah memang betul-betul hijrah, Islam memang betul-betul masuk Islam. Taib. Nah, ketika itu Umar siksa, Abu Bakar belikan lagi dan Abu Bakar bebaskan lagi. Itu bukan punya Umar tapi dari suku Adi. Taib. Pernah juga disebutkan Abu Bakar membeli seorang budak wanita dari kabilah Bani Abdi Syams yang dikenal dengan Ummu Ubais. Dibebaskan lagi oleh Abu Bakar. Kita tahu Pak, budak itu harganya mahal, bahkan lebih mahal dari harga kendaraan kita saat ini. Itu faktanya sampai sekarang. Makanya orang yang membebaskan budak pahala besar. Ana sudah sebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man a'taqa raqabatan, barang siapa membebaskan seorang budak, maka Allah akan bebaskan seluruh anggota tubuh dia dari api neraka. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Keutamaan Abu Bakar yang lain, Abu Bakar adalah orang yang paling banyak membela Nabi kita Muhammad SAW, zahiran wa batina, secara zahir ataupun secara batin, yang nampak ataupun tidak nampak, secara zahir ataupun secara maknawi. Yang paling banyak membela Nabi SAW adalah Abu Bakar. Pernah disebutkan oleh Ali ibn Abi Thalib, setelah 3 hari wafatnya Abu Thalib, kita tahu tameng terbesar bagi dakwah Nabi kita Muhammad SAW
ketika itu adalah pamannya. Siapa? Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal, ini kata Ali sendiri, anaknya, setelah ayah saya wafat, 3 hari setelahnya orang-orang Quraisy berkumpul, mereka rapat. Keputusannya apa? Mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tamengnya sudah wafat. Abu Thalib sudah meninggal, mudah bagi mereka untuk membunuh beliau SAW, karena nggak ada lagi yang backing seperti itu. Tapi Masya Allah Pak, ada satu orang yang mereka ini masih sungkan samanya. Siapa itu? Abu Bakar. Nah, jadi Abu Thalib meninggal, yang membela dakwah Nabi siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar nih Pak, rambutnya panjang. Rambutnya Abu Bakar tuh panjang, sama seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rambutnya Abu Bakar tuh diikat. Disebutkan diikat tuh dengan 2 ikatan. Ada satu ikatan, ada satu ikatan. Dan itu biasa bagi orang Arab zaman dahulu. Satu ikatan, kalau kita sekarang Pak, laki-laki satu ikatan. Biasa bagi orang Arab. Nah, dulu Abu Bakar itu memiliki apa? 2 ikatan rambutnya. Dan itu gak ada masalah sama sekali. Taib. Ketika Nabi SAW sedang sholat di depan Ka'bah, mereka hinakan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau sedang sholat, dicekek sama salah seorang orang kafir Quraisy. Dicekek ini Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dicekek Pak, Abu Bakar langsung datang. Beliau diserbu. Beliau cegah yang satu pakai tangan kanan, beliau tarik orang yang cekek dengan tangan kiri. Yang bela Rasulullah SAW cuman siapa? Abu Bakar ketika itu. Apa kata Abu Bakar? Ucapan Abu Bakar pun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seseorang karena dia mengucapkan rabbi Allah? Enggak bisa, kata Abu Bakar. Saya yang membela ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, kata Abu Bakar. Allah telah mendatangkan untuk beliau al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata. Nabi bawakan untuk kalian bukti-bukti yang nyata tadi. Wallahi innahu Rasulullah. Demi Allah, Muhammad yang kalian cekek sekarang itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Taib, apa yang terjadi? Satu rambut Abu Bakar nih Pak, kepangan tadi yang diikat oleh Abu Bakar lepas Pak, ditarik, dijambak sama orang kafir Quraisy. Berarti kan dikeroyok Pak. Saking kuatnya ini Abu Bakar sendiri lawan sebanyak orang itu Pak. Langsung teriak Abu Bakar, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Enggak bisa. Saya yang membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Pak enggak gampang. Disebutkan oleh Aisyah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Apa kata Aisyah? Lam akil abawayya illa wa huma yadinani hadad din. Yang aku ketahui tentang kedua orang tua saya, mereka ini berpegang teguh dengan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yamurra alaina yaumun. Tidaklah lewat satu hari illa wa ya'tina fihi Rasulullah, kecuali Rasul akan datang ke kami tarafain nahar bukratan wa asyiyah. 2 kali beliau datang, pagi hari dan sore hari. Kajian Mbak Abu Bakar sama Nabi 2 kali sehari. Kita sepekan sekali. Iya kalau datang kadang-kadang sebulan sekali. Berharap mau jadi Abu Bakar. Mimpi. Mana paten? Sebulan sekali, Pak, apa? Orang tuh kalau sebulan sekali, Pak, tunggulah futur sudah. Tinggal nunggu waktu, insya Allah futur, yakin anak. Mana ada Pak kajian sepekan sekali, sebulan sekali, enggak. Duduk Pak, paham tak paham duduk. Ngajar tafsir, apa kata Ustaz tentang tafsir? Duduk aja. Hatta nanti cuman tidur, enggak apa-apa, duduk saja. Makanya ana sering sampaikan juga ketika itu, Masya Allah, malaikat ini kan berkeliling untuk mencari halakat zikir, untuk mencari kajian-kajian ilmu. Ketika dapat, apa kata malaikat untuk malaikat yang lain? Halummu, sini kalian, ila hajatikum, ini hajat kalian, silahkan tonton nih kajian. Malaikat nonton kajian. Ketika nonton Pak, Masya Allah, ternyata ada yang datang bukan untuk belajar. Bisa dia tertidur, atau datang cuma untuk makan dan sebagainya, atau cuma untuk jumpa sama kawannya. Ya cuman gitu saja.
Malaikat mengatakan, apa kata Allah? Untuk mereka aku ampunkan dosa-dosa mereka. Apa kata malaikat? Ya Allah, ada dari mereka yang datang bukan untuk belajar, bukan untuk ilmu. Apa kata Allah? Haula'i la yashqa bihim jalisuhum. Mereka ini adalah sekumpulan orang yang salah satu dari mereka tidak akan binasa ketika dia duduk bersama mereka. Mau itu tidur, mau itu sandaran, aman. Tapi kalau santri jangan sandaran, khusus untuk yang tua. Kalau yang tua boleh sandaran, tapi santri nggak bisa. Haula la yashqa bihim jalisuhum. Antum ngantuk nih, habis kerja nggak apa-apa Pak, duduk aja sudah, duduk aja. Kenapa? Allah ampunkan kita di masjid, di kajian ilmu, walaupun tak paham. Makanya kalau ada bahasa Arab, duduk. Apalagi mubtada khobar ini, ya Allah. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum. Tahunya cuma gitu. Faedahnya itu apa? Wallahu a'lam. Yang penting duduk. Sudah Pak, itu intinya. Ana yakin insya Allah gak akan futur. Lah Abu Bakar, kata Aisyah, didatangi oleh Nabi kita Muhammad SAW marratain. Berapa kali? 2 kali. Bukratan wa asyiyah, pagi dan waktu sore, untuk kajian ilmu. Gimana kita dikalahkan sama Abu Bakar? Ini menunjukkan Pak bahwasanya Abu Bakar ini orang yang sibuk Pak. Beliau ini orang pebisnis besar, orang kaya, tijarah, masya Allah, tapi masih bisa nyempatkan apa? Untuk kajian, untuk belajar Nabi kita Muhammad SAW. Jadi alasan kita katakan ana sibuk, bohong. Abu Bakar istri berapa? 2. Kita istri berapa? 1. Sibuk istri 2 atau sibuk istri 1? 2. Hartanya banyak, kita tak punya harta. Harta pun paling di kartu ATM cuman berapa ratus ribu, nggak nyampe sejuta. Apa yang kita kelola? Nggak ada. Memang faktanya kita ini malas. Apalagi Nabi, orang kaya ya iya, menteri keuangan ya iya, beliau yang megang hartanya, beliau yang ngajarkan para sahabat untuk berjihad. Jadi istilahnya tentaranya ya, panglimanya dan sebagainya. Ini semua Nabi SAW. Istri beliau 9. Tapi terus belajar dengan malaikat Jibril. Makanya anak lucu kalau seandainya kita bilang anak belum bisa kajian gara-gara sibuk. Oke, kata Ustaz berarti mereka ini nganggap bahwasanya orang kajian orang pengangguran. Na'udzubillah. Jadi Pak sekarang kajian lah, duduk aja. Nggak paham nggak apa-apa, duduk saja. Nggak mencatat nggak apa-apa. Santri nggak boleh tapi. Bapak-bapak apa yang sudah tua, yang penting istiqomah di atas apa? Agama Islam. Taib. Cerita hijrahnya Abu Bakar bersama Nabi. Insyaallah pekan depan insyaallah ya, karena ini pertanyaan sudah mulai banyak masuk. Insyaallah kita cukup sampai sini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita berimam sholat yang imamnya seorang dukun? Tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Dukun ini bukan muslim. Jangankan dukunnya, orang yang datang ke dukun percaya apa kata dukun, dia nggak muslim. Apalagi dukunnya. Apa hadisnya? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Orang yang datang ke dukun percaya dengan ucapan dukun, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan untuk Muhammad SAW berupa Al-Quran Al-Karim. Jadi kafir dia. Jadi yang datang ke dukun saja kafir, kalau percaya apalagi apa? Dukunnya. Nah, kalau dia ini orang kafir, sah nggak sholat yang orang kafir? Ronaldo sholat, dapat nggak pahalanya? Nggak dapat, nggak sah. Kalau kayak gitu kaidahnya apa? Man sahat salatuhu sahat imamatuhu. Siapa yang sah sholatnya, sah jadi imam. Ini kaidah. Dan orang yang nggak sah sholatnya, dan maka dia nggak sah juga jadi apa? Imam patokannya. Berarti dukun sah nggak jadi imam? Tak sah. Nggak boleh jadi imam. Berarti kita harus cari masjid yang lain. Allah a'lam bishawab. Apakah ada dalam hadis makan 3 kali sehari? Enggak.
Islam itu mengajarkan kita makan cuma 2 kali sehari, bukan 3 kali sehari. Makanya secara umum puasa itu makan 2 kali sehari. Kapan? Sahur sama waktu berbuka. Dan anggap pun nggak puasa, orang-orang para sahabat itu terbiasa makan 2 kali sehari. Apa kata para sahabat Nabi kita SAW? Akala alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil yaumi aklatain. Keluarganya Nabi SAW bersama beliau sallallahu alaihi wasallam makan sehari itu cuma 2 kali. Kalau kita Pak 3 kali sehari. Makanya di zaman para sahabat jarang yang buncit. Kalau di kita Pak banyak nggak yang buncit? Insya Allah banyak. Insya Allah banyak. Dan buncit ini termasuk tanda akhir zaman. Inna min asyratis sa'ah an yadhhar fihi musliman. Termasuk tanda hari kiamat semakin banyak orang yang apa? Buncit. Makanya kata Umar bin Khattab ketika lewat orang buncit besar perutnya Pak, diambil tongkat sama Umar, dipukul perutnya. Iyyakum wal bidnah. Ini perut nih, hati-hati kata Umar. Iyyakum wal bidnah. Jangan sekali-kali kalian memiliki perut yang buncit. Jangan. Jadi usahakan jangan sampai apa? Buncit. Makannya 2 kali sehari. Bahkan kalau Abu Hurairah makan berhari-hari tak makan, Masya Allah. Kapan makannya? Kapan ada yang ngasih. Itu sehat Pak, Masya Allah. Makanya termasuk antum coba cek, karena tuh pernah baca kenapa orang-orang zaman dahulu itu panjang umurnya. Salah satu sebabnya apa? Mereka makannya itu sewajarnya. Makanya ada istilah bapak-bapak kita itu, stoplah dari makan sebelum kenyang. Yang seperti itu. Bahkan patokan dalam Islam itu apa? Yakfi li bani Adam luqaimat yukimna sulbah. Cukup bagi Bani Adam itu luqaimat, cuman beberapa suapan saja. Beberapa saja, 3 suapan cukup. Yang penting yukim nasulbah, punggung ini bisa tegak berdiri. Kalau kita sampai perut apa? Maju, over. Kalau dulu patokannya yang penting bisa tegak berdiri sudah cukup. Jadi makan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu bukan 3 kali sehari, tapi apa? 2 kali sehari. Makanya Pak, yang ajib ini para santri, Masya Allah. Dulu kami kan mondok ya Allah. Ada istilah kami itu badoger. Makan tuh sabrek-abrek. Nasi itu segunung. Lauknya kecil. Ayam ini segini. Tapi Pak, Masya Allah, nasinya habis, ayamnya masih ada. Santri, hebatnya santri itu Pak. Ayam masih ada, kecil Pak, sejempol. Tapi nasi yang segunung habis. Masya Allah. Itu cuma bisa dilakukan oleh apa? Santri. Kata mereka yang penting mumpung bisa makan. Karena santri dulu Pak, yang dibatasin itu cuma lauk. Nasi tidak dibatasin. Makanya makan tuh seabrek ya Allah. Apa yang terjadi? Bukannya malah semangat, malah ngantuk. Ngantuk di kelas tidur. Padahal paling banyak makannya. Makanya cara mensiasatinya santri itu kalau bisa makan pakai nampan. Kalau bisa, na'amullah alam besar. Jadi 2 kali sehari kalau bisa makan. Apakah boleh seorang pemimpin wanita? Tidak boleh. Enggak boleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Lan yufliha qaumun wallau umurahum imra'atan." Sebuah kaum tidak akan beruntung ketika pemimpinnya adalah seorang wanita. Kenapa? Wanita ini sering pakai perasaan. Laki-laki saja bisa kecul pakai perasaan, apalagi apa? Perempuan. Sikit-sikit perasaan, sikit-sikit perasaan. Pak, pemimpin nangis nih gak enak ditengok. Ay, nangis. Awak pemimpin. Kalau perempuan, ya Allah, berapa orang yang nyerang nih Pak biasanya. Apalagi zaman-zaman politik sekarang, na'udzubillah, mudah untuk mencela orang, menjatuhkan orang tuh gampang sekali sekarang. Gampang, ngeri Pak sekarang. Na'udzubillah, ini akhir zaman. Anda nggak tahu kenapa kok sekarang semakin liar ya kaum muslimin. Kalau perempuan Pak, nggak tega kita Pak kalau jadi pemimpin. Pasti banyak hinaan, pasti banyak celaan. Nah, jadi ala kuliah perempuan itu jangan jadi pemimpin, kecuali semuanya para wanita. Contoh TK ini masih kecil semua anak-anaknya, guru-gurunya setahu anak tidak ada laki-laki. Betul gak?
Iya nampaknya. Nah kalau kayak gitu boleh nggak kepala sekolah TK semisal perempuan? Boleh, karena semuanya perempuan. Nah kalau SD ada nggak laki-lakinya ustadznya? Ada. Jangan ditunjuk perempuan. Kalau ditunjuk perempuan Pak nggak akan bisa berlaku. Insya Allah kebijakannya ada yang meleset. Biasa gitu. Kenapa? Kata Nabi kita Muhammad SAW, naqisatu aqlin wa din. Lemah akalnya, lemah apa? Agamanya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Salam Ustaz izin bertanya, apakah hadis ini sahih? Hiduplah sesukamu maka ingatlah kamu akan mati. Naam, isma syi'ta. Isma syi'ta, hidup sesuka engkau. Fa innaka mayitun, kata Nabi. Sesungguhnya engkau akan wafat. Ini ucapan Jibril. Wa ahbib man syi'ta, cintai orang yang kau mau. Fa innaka mufariqu, engkau akan lepas dari dia, engkau akan berpisah dari dia. Jadi hadis itu betul sahih. Isma syi'ta. Makanya Pak, kadang-kadang kita udah nasihatin orang bebal, nggak bisa dikasih tahu. Sampaikan isma syi'ta. Ya udah terserah. Engkau mau apa, buatlah. Biasanya kayak gitu baru mikir dia. Jadi itu istilahnya dalam Islam namanya tariqut tahdid, ancaman. Ya udah, kalau kau mau maksiatlah. Terserah. Fa innaka mayitun, karena kau akan wafat. Itu uslubut tahdid namanya kata para ulama. Cara tahdid, ancaman. Nyuruh kerjakan, akan mikir. Nah, ini yang sering anak sampaikan, Pak. Kalau anak-anak itu nakal, berbuat nakal, dilarang nggak bisa, jangan dilarang, suruh buat. Contoh manjat pohon, antum suruh nak turun, nggak turun dia, nak turun, nggak turun juga. Oh, cara lain caranya apa? Nah yang tinggi lagi nak, jangan turun ya, tinggi yang lagi. Mikir dia Pak, turun insya Allah. Insya Allah turun, itu sabilut tahdid namanya. Antum tahu Pak, kalau antum lagi duduk semisal di masjid, ada yang mijitin antum, jangan antum bilang, wah masya Allah enak, stop dia. Ngomongnya apa? Aduh, padahal enak. Itu manusia. Sabilut tahdid namanya. Makanya kalau bisa Pak, kayak gini lah, ada 10 kotak nasi, antum ngomong, yang itu jangan dibuka ya. Apa yang terjadi sama manusia, itu yang mau dibuka sama dia. Itu namanya sabilut tahdid. Makanya yang kadang-kadang Pak kita lakukan yang sebaliknya. Kita lakukan sebaliknya. Ini kalau cuma isma syi'ta, engkau mau itu ya sudah berbuatlah. Engkau tanggung sendiri. Fa innaka mayitun. Nah, itu kalau sudah paling mentok-mentoknya. Itu kata para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Jadi hadis itu hadis yang sahih. Salam Ustaz, apabila ada orang pergi ke dukun dan ia sadar namun ia tidak membenarkan perkataan dukun tersebut, jadi itu termasuk syirik atau tidak syirik? Tidak syirik tapi dosa besar. Kata Nabi kita Muhammad SAW, man ata arrafan, barang siapa yang datang kepada seorang dukun, nggak percaya dia, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauma, maka nggak diterima salatnya selama 40 hari. Cuman iseng. Nah, antum tahu kalau dulu itu ada istilahnya yang Virgo, terus apa lagi? Apa itu namanya? Zodiak. Na'am sahih, barakallahu fikum. Itu zodiak. Zodiak ini kita nggak percaya, kita baca. Hati-hati, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Zaman kita sekarang bukan zodiak, cek khaddam. Cek khaddam nggak percaya, tapi kita nanya, apa cek khaddam saya? Nanya. Nggak percaya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Nggak diterima oleh Allah selama 40 hari. Sekarang Pak, ya Allah, semua wasilah kesyirikan dibentangkan sekarang Pak. Na'udzubillah. Di TV orang yang main tarot, yang main ramalan, ditanya, bahkan dulu ada seorang wanita yang terkenal dulu Pak, yang ramalan itu entah siapa yang sudah meninggal. Ada itu Pak, Mama Lauren ya. Iya, na'am sahih. Itu zaman dulu itu. Ditayangkan di televisi nasional. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang Pak makin banyak generasi-generasi setelahnya. Maka hukumnya apa? Haram, dan itu termasuk kesyirikan. Kalau anak kita nonton di situ Pak, matikan. Tak, matikan. Haram. Ucapkan haram. Ini sama pertanyaan yang sama yang tadi.
Salam Ustaz, apakah boleh sholat saat azan? Dan jika sholat tiba-tiba azan, apakah harus dilanjutkan ataukah dihentikan? Taib, sholat saat azan, kita tanya dulu sholat apa? Kalau seandainya sholatnya sholat sunnah, semisal sholat sunnah, dalam kondisi sunnah, kita datang mau sholat tahiyatul masjid, dalam kondisi sedang apa? Azan. Taib, sholat tahiyatul masjid sunnah, dengarkan azan apa? Sunnah. Dua-duanya sunnah. Taib, kalau kita sholat, apakah kita bisa jawab azan? Tidak. Kalau kita jawab azan, bisa nggak setelahnya kita sholat? Bisa. Berarti apa? Kita dahulukan dulu sesuatu ibadah yang kapan kita tinggalkan akan lewat waktunya. Karena apa? Doi waktunya, sempit waktunya. Kenapa perintah Nabi SAW, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Kalau seandainya kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, ucapkanlah hal yang sama seperti ucapannya muadzin. Kalau faktanya seperti itu, dengarkan dulu azan. Taib, kalau seandainya semisal datang ketika khutbah Jumat, ini lain cerita. Khutbah Jumat, mendengarkan khutbah apa hukumnya? Wajib. Mendengarkan azan apa hukumnya? Sunnah. Maka langsung sholat, jangan dengarkan azan, untuk bisa dengarkan apa? Khutbah. Faham sampai sini? Ayo jadi. Kalau Jumat loh, khusus Jumat, maka apa? Langsung sholat, tujuannya agar kita bisa mendengarkan khutbah imam. Taib. Terus gimana kalau kita sedang sholat? Pertanyaannya, sedang sholat, azan berkumandang setelahnya, apakah kita batalkan? Jawabannya tidak. Gak boleh membatalkan sholat, hatta itu hukumnya sholat sunnah. Gak boleh. Allah berfirman, wala tubtilu a'malakum, jangan batalkan amal-amal kalian. Lagi sholat dibatal nggak boleh, kecuali sholat sunnah kita dipanggil sama siapa? Orang tua. Memenuhi panggilan orang tua apa hukumnya? Wajib. Batalkan sholat sunnah kita. Tapi kalau sama-sama wajib, lagi sholat zuhur dipanggil sama orang tua kita, boleh nggak kita batalkan? Nggak boleh. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi kalau kita lagi sholat, ternyata ada berkumandang, lanjutkan saja. Na'amullah ala bisawab. Salam Ustaz, surat apa yang menceritakan tentang bintang jatuh? Syukran. Surat Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami telah menghiasi langit-langit dunia dengan apa? Bimasabih, dengan lampu-lampu, bintang-bintang. Masya Allah. Apa kata Allah? Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan dia adalah rajam untuk syaitan. Itu bintang jatuh. Masalahnya sekarang ya Allah, khurafah. Kapan bintang jatuh, doa kita dikabulkan, angkat tangan, padahal setan lagi kabur. Itu kan keyakinan orang-orang zaman dulu. Ya Allah. Padahal itu setan lagi dirajam sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yastariquna as-sama', mereka mencuri kabar langit. Mereka curi itu, Pak. Jadi dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam Ustaz, di luar tema, kalau anak durhaka kepada orang tua akan mendapatkan balasan apa? Ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Dzanbani muajjalani 'uqubatuhuma fid dunya qabla al-akhirah." Ada dua dosa yang azabnya didahulukan di dunia sebelum di mana? Akhirat. Apa itu? Az-zulmu wal 'uquq. Zalim dan durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua insya Allah pasti zalim. Udahlah zalim, durhaka pula lengkap sudah. Makanya Pak, carilah dalam sejarah manusia, tidak akan ada orang berhasil, orang durhaka berhasil dunianya dan akhiratnya, nggak akan. Pasti hancur urusannya, pasti, ana yakin pasti. Dan sedangkan orang yang paling diuji dengan berbakti kepada kedua orang tua, santri paling diuji, apakah mereka sabar ataukah tidak. Itu yang paling apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai zalim sama orang tua, jangan sampai apa? Durhaka, karena dosanya didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Wallahu a'lam. Salam Ustaz, izin bertanya di luar tema, jika kita datang ke dukun kita tidak percaya yang diucapkan. Oh, sudah. Kenapa banyak nanya dukun? Ada dukun di sini? Salam Ustaz, apa hukum orang yang suka minta makanan orang tapi nggak mau dimintai?
Tuh wasiat ana jangan suka minta. Wasiat ana jangan suka minta. Jangan. Nabi mengatakan seseorang itu meminta dan akan terus meminta hatta ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muzhatul lahmin. Orang terus minta pengemis bahaya pengemis. Akan datang pada hari kiamat walaysa ala wajihi muzhatul lahmin, di wajahnya itu tidak ada sekerat daging pun, tengkorak datangnya. Datang kalau ada di hari kiamat orang tengkorak, itu suka minta itu tandanya. Orang kapan datang pada hari kiamat gini, Pak? Istri dua tapi tak adil. Itu dia tandanya. Ada orang juga, Pak, kondisinya pada hari kiamat lehernya apa? Panjang, berarti rajin azan. Ada orang pada hari kiamat cahaya Masya Allah, rajin wudhu dan sholat. Ada tanda-tanda ya. Termasuk orang datang dalam kondisi tengkorak, wajahnya, kepalanya itu suka apa? Minta. Apalagi udahlah suka minta, kapan dimintai nggak mau. Ini persis firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kapan mereka nimbang untuk orang dicurangi? Kapan orang curang nimbang untuk dia marah? Nah ini itu ada orang kayak gitu tuh ada. Itu santri. Jangan santri kayak gitu. Biasanya anak-anak yang kayak gitu. Taib. Nah, ajarkan kepada anak-anak kita, Pak, jangan nahan harta. Jangan. Yang biasanya suka ngajarkan anaknya nahan hartanya itu bukan bapak-bapak, emaknya biasanya. Na'udzubillah. Emaknya buat bontot makanan. Nah, ini bontot, ini makanan, umi masak, habisin. Jangan dikasih sama orang. Jangan dikasih sama orang. Gimana? Anak punya dulu abi anak Masya Allah ngomong setiap, nak nanti bagi-bagi. Anak Masya Allah, Pak ya, entah kenapa ketika mendapati seorang wanita bisa ngajarkan anak seperti itu bahaya. Ditanam sama dia besar akan bakhil. Besar, Pak, hidupnya akan bakhil, wallahi bakhil. Dan Allah paling benci itu. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Innallaha kariha lakum thalatha. Allah benci 3 hal. Salah satunya apa? Wa man'an wahad. Suka nahan harta tapi suka minta. Ini dia. Man'an wahad, suka nahan harta. Kapan dia ini nggak mau dia kasih. Tapi apa? Wahad. Kasih, minta. Ini bahaya, Pak. Allah benci orang kayak gitu. Makanya jangan sekali-kali kita itu nahan harta kita. Antum buka biskuit. Makannya bukan di tengah-tengah asrama, di gudang. Ada itu, Pak, kan biasa asrama kita santri ini itu ada gudang khusus untuk pakaian kotor. Sembunyi di situ makan biskuit. Mereka ketahuan, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, buka, Pak, di tengah. Antum punya makanan habis gak apa? Innallah udah dicatat oleh siapa? Allah. Nggak apa-apa habis harta itu, nggak apa-apa. Biasakan sekarang. Buka, bismillah, ya Allah. Bagi. Jadi jangan ditahan. Apapun ciki. Kalau antum punya buka. Satu hari di lemari antum buka ciki, tafadhol, ayo makan kita. Bismillah. Biskuit, roti, terserah. Itu insyaallah subhanahu wa taala Allah akan berkahi hidup kita. Dari santri, dari kecil. Itu biasakan. Salam Ustaz, izin bertanya, apakah benar ada orang pernah ke bulan? Siapa? Dalam serong. Allah tidak tahu. Apakah iya, apakah bohong? Salam Ustaz, izin bertanya, jika kita tidur saat sholat, apakah sholat kita sah? Orang yang tertidur nyenyak, maka dia jangankan sholatnya sah, wudhunya pun batal. Kata Nabi kita Muhammad SAW, al-ainu wika'us sah. Yang namanya mata itu adalah pengikat dubur kita. Fa'idha nam, kalau dia tidur terlepaslah ikatan tadi. Maksudnya apa? Bisa kentut dia, nggak sadar. Makanya orang yang tidur harus wudhu lagi, Jadi jangan sampai dia tertidur dalam sholatnya. Tapi kalau masih sadar, kadang-kadang sadar, insya Allah nggak batal. Jadi cuman tok urusaum, cuman gini antum. Tapi kalau kayak itu nggak khusyuk, batalkan saja wudhu biar segar, biar khusyuk untuk Allah Subhanahu wa taala.
Salam Ustaz, apakah boleh kita tidur sambil tengkurap? Tidak boleh. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau mendapati salah seorang sahabat sedang tidur. Sedang apa? Tidur, muttaji'un ala batnihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam goyangkan kakinya, pakai kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh bangun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innama hadhihi dij'atu ahlin nar. Gaya tidur engkau itu gaya tidurnya penduduk api neraka. Bangun, bangun, berbaring. Makanya sunnahnya kita itu tidur menghadap ke kanan. Itu sunnahnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Ustaz, ini bertanya apakah bisa kita mendoakan orang yang menzalim diri kita? Kalau kita doakan dengan keburukan bisa, cuman rugi. Mustajab. Kenapa kita doakan keburukan? Kenapa nggak doakan kebaikan? Dizalimin kita, dihina. Ya Allah, tambahlah rezeki ya Allah. Halal. Dicela, ya Allah, tambahkan fulusana. Halal. Dimaki, ya Allah, tsabbitni 'alal Islam. Kokohkan saya dan agama Islam. Halal. Kalau kita doakan untuk orang lain keburukan, tak ada manfaat bagi kita. Jadi sayang, gunakan kesempatan itu dalam kondisi apa? Untuk doa kebaikan. Untuk kita lah minimal. Itu perlu kita ketahui. Wallahu a'lam. Salam Ustaz, luar tema. Apa hukum teman yang sering mengingkari janji dan sering berbohong kepada orang lain? Itu tanda orang munafik. Ingkar janji, suka dusta. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ayatul munafik thalath. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza tumina khana, kapan dikasih amanah dia khianat. Yang terakhir wa idza wa'ada akhlaf, kalau janji maka dia apa? Ingkar. Itu tanda munafik. Jadi jangan dusta. Salam Ustaz, afwan di luar tema, jika orang tua kita dizalimi lalu kita doakan untuk orang tua kita, apakah ampuh? Ampuhlah. Ampuh. Doa kebaikan untuk orang tua kita kalau dizalimi. Salam Ustaz, izin bertanya, apa hukum teman yang sudah bagus mendapatkan pondok sunnah tapi malah pindah ke sekolah yang bid'ah? Syukran. Ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan Rabbana, ini doa kita Pak ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Rabb kami, jangan jadikan kami menyimpang, jangan simpangkan hati kami ya Allah setelah kami menerima hidayah Engkau. Banyak orang udah kenal sunnah Pak, ternyata masih jatuh ke dalam kesalahan, masih menyimpang. Udah kenal sunnah, ada. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Kaki manusia itu banyak yang terpeleset setelah dulunya dia kokoh betul. Kokoh Pak, ba'da thubutiha. Udahlah kokoh, tazil, masih ada yang terpeleset. Ya Allah. Makanya doa Nabi yang paling sering beliau panjatkan, kata Anas ibn Malik dan juga kata Ummu Salamah, apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah, doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan seterusnya. Salam Ustaz, afwan Bapak sabar Pak ya, ini pertanyaan banyak santri nih, sambil curhat juga nampaknya. Jadi antum sabar saja Pak, insya Allah sampai jam 8 kita juga stop. Salam Ustaz, afwan luar tema, apa hukum memiliki teman yang mulutnya tidak bisa dijaga dan saat dia dinasihatin malah marah, tidak terima? Taib, masalah lisan yang paling banyak membuat orang masuk neraka, apa sebabnya? Lisan. Makanya kata Nabi SAW untuk Mu'adz bin Jabal ketika menjelaskan bagaimana Islam, tentang jihad, tentang sholat, tentang puasa, apa kata beliau? Afala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Engkau tahu enggak apa intinya Islam? Belum mengatakan kuffa 'alaika hadza. Ini kuffa 'alaika hadza. Jaga lisan.
Apa kata beliau? Ya Rasulullah, afala wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan diadab gara-gara lisan kita? Apa kata beliau? Tidaklah seseorang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam illa hasaidu alsinatim, kecuali hasil panen dari lisan mereka. Jadi alat kulal di sini kita perlu apa? Jaga lisan kita. Naam. Ustaz, izin bertanya, apa saja 7 yang membinasakan tadi? Nah, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlun nafsi, membunuh orang. Riba wa tawalli yaumaz zahf. Apa? Lari dari apa? Medan perang. Terus apa? As-sihr, sahih sihir. Terus zakirun. Qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang mukminah berbuat zina. Terus satu lagi, aklu malil yatim. Naam, sahih. Barakallahu fikum. Salam Ustaz, afwan luar tema. Jika kita SMP di pondok pesantren dan SMA kita di SMA negeri, lalu dia rusak akhlaknya, lalu bagaimana hukumnya Ustaz? Makanya jangan ke sekolah umum. Ana sering sampaikan, bapak-bapak yang sudah tua umurnya itu berharap justru dulu tuh seandainya saya mondok. Ana yakin ucapan mereka tuh tamannya mereka, la wistaqbaltu minal amri mastadbartu. Ini kata Aisyah, kalaulah waktu bisa diputar, nah gitu istilahnya. Maka apa? Berharap untuk apa? Jadi santri. Ana yakin, Pak. Nyesel enggak antum enggak hafal Quran? Nyesel. Nyesel enggak kita enggak ngafal hadis? Wallah nyesel, Pak. Wallahi nyesel. Ana sampai mati tak hafal lirik lagu, tak masalah bagian. Tak masalah, satu pun lirik lagu. Bahkan anak tuh Pak kadang-kadang itu lupa yang dulu sering dibacakan apa, didendangkan hari Senin, mengheningkan apa? Cipta. Ada lupa, Pak. Dulu nggak pernah lagi dibaca kan dari sejak kita masuk SMP dan sebagainya. Dan itu nggak ada masalah bagi anak. Tapi masalah anak merasa rugi ketika anak ini apa? Tidak hafal Quran. Makanya saran anak, kalaulah sini semisal sampai SMP saja, coba cari. Ana minta cari pondok pesantren di luar sana banyak yang ada SMA-nya. Mungkin akhwat banyak ada. Di tempat ana juga ada akhwat insyaallah. Di Mus'ab bin Umar juga ada nampaknya. Di Al-Madinah kayaknya belum ada ya. Belum ada nampak. Cari sekitaran sini. Di Palembang insyaallah ada, Zadul Ma'ad ada, Mutiara Sunnah juga ada. Tapi janganlah kalau sampai ikhtilat, Pak. Aduh. Kalau ana enggak ridho, putri ana dipegang tuh ana enggak ridho. Putri ana ada yang megang, ana enggak ridho Allah. Tiba-tiba putri kita dipegang sama orang, digonceng sama orang, dibawa kok sama orang. Enggak lah. Jadi usahakan Pak lanjutkan ke pondok yang lain. Jadi seperti itu Allah. Salam Ustaz, izin bertanya, apa itu ideologi Mu'tazir? Mungkin Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah kelompok dari Ta'ifah min Ahlul Kalam, kelompok dari Ahlul Kalam. Ahlul Kalam ini Pak pengikut hawa nafsu, pengikut akal mereka. Makanya disebut aklaniyun, pemuja akal, penolak dalil. Siapa pencetusnya? Mu'tazilah ini pemimpinnya Wasil bin Atha. Wasil. Gurunya Pak, nggak sembarangan Pak. Gurunya adalah Hasan Basri. Nggak main-main. Hasan Basri kena syubhat. Nah ini Pak bahaya. Belajar si Wasil ini sama orang, kena syubhat Mu'tazilah. Mu'tazilah nih Pak pecahan dari Jahmiyah. Banyak Pak kelompok Ahlul Kalam. Ahlul Kalam ini banyak. Yang diantaranya adalah orang-orang ikut filsafah. Falsafah ini Pak Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah, Al-Jahmiyah. Ini Ahlul Kalam semua Pak. Termasuk ini Al-Mu'tazilah. Kena syubhat, gurunya Hasan Basri. Akhirnya menyendirilah Wasil. Ketika menyendiri, apa kata Hasan Basri? I'tazalana Wasil.
Wasil itu berpisah dari kita. I'tazalana. I'tazala ya'tazilu. I'tazala itu apa? Fi'il madhi. Fa'ilnya mu'tazil. I'tazalana wasil. Jadi apa? Kena syubhat. Makanya kata al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, innal quluba dha'ifa wasyubahu khattafa. Hati itu lemah. Syubhat itu apa? Menyambar-nyambar. Jadi kalau hati kita lemah, jangan pula berdebat di Facebook. Yang lucu, dua orang ini sama-sama tak hafal Quran, sama-sama tak hafal hadis, dua-duanya modal kopas. Jadinya apa? Debat kusir. Nggak ada kalau Allah, nggak ada kalau Rasul. Yang penting kopas. Ada apa? Makanya di balik layar singa, depan layar kucing, meong. Tapi di balik gua, masya Allah, kayak pintar. Pas di depan kucing. Bahasa Arab nggak bisa, apalagi Quran sama hadis. Apa? Wallahi, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau nggak punya malu, buatlah apa yang kau mau. Buat. Malu harusnya lah, tak bisa bahasa Arab, tapi sibuk sama hal seperti itu. Kecuali kita ini punya kompeten kita nih orangnya, ada kapasitas ilmu di situ, silahkan. Kalau nggak Pak, debat kusir. Antum tahu kasus Pak, ada istilah ucapan anzun walau torat, kambing walaupun terbang, debat kusir. Apa kasusnya? Ada rumput ilalang, gerak gitu kan. Ada hewan di balik itu. Salah satunya mengatakan anzun, itu kambing. Oh enggak, tairun, itu burung. Kambing, burung. Debat kusir. Terbang. Kan burung, apa kata kawannya? Anzun walau torat, itu kambing walaupun terbang. Paham? Debat kusir. Dan ini nggak bagus Pak, Masya Allah. Nggak punya ilmu dan sebagainya. Ujung-ujungnya ya sudah, yang penting menang ngomong. Kalau antum hafal Al-Quran, hafal hadis, dan antum memiliki metode dalam membantah, antum punya kapasitas seperti kapasitasnya Imam Ibnu Taimiyah, ataupun nggak bisa lah kita seperti Ibnu Taimiyah, tapi mengikuti gaya metode Imam Ibnu Taimiyah dalam jidal, dalam munaqashah, fadhal, silakan antum berdebat di situ. Tapi kita nggak punya apa-apa, cuma modal kopas. Nanti gini, belum selesai bahas satu, akan pindah ke bahas setelahnya. Harusnya poin per poin. Itu cara dalam kita diskusi. Kalau nggak apa debat kusir. Nah, kalau sudah debat kusir tadi, anzun walau torat, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ana za'imun bi baitin bi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku jamin seseorang mendapatkan rumah, istana dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tarakal mira? Dia tinggalkan debat kusir wa in kana muhiqqa, walaupun dia benar. Kayak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nih Pak, tukang debat untuk mendebat orang-orang apa? Khawarij di zamannya. Orang Khawarij Pak, ngeri Pak syubhatnya orang Khawarij. Antum kira Syekh Muhammad Al-Maqdisi nggak punya syubhat? Antum Pak baca kitabnya Syekh Muhammad Al-Maqdisi, bisa kita kena terpapar pemahaman beliau. Ngeri Pak, mengkafirkan Saudi, mengkafirkan negara-negara Islam secara umum. Antum tahu tulisan Ahmad Abdurrahman yang divonis mati sama pemerintah kita? Tahu? Antum buka Ahmad Abdurrahman nanti di YouTube, antum buka Pak. Dulu ada tulisan beliau yang diletakkan di millahibrahim.wordpress.com kalau nggak salah. Jalan Millah Ibrahim namanya. .wordpress.com. Syubhatnya Pak, ya Allah, semua qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala Ibnu Taimiyah, qala Muhammad bin Abdul Wahhab, qala kada, qala kada, qala kada. Syekh Salafi semua yang dibawa sama dia. Na'udzubillah. Kena syubhat. Makanya muncul Pak orang-orang yang pembela ISIS. Antum kira ISIS nggak pakai qala Allah, qala Rasul? Pakai Pak. Kemakan syubhat. Makanya ada salah satu, antum tahu Imam Samudra? Kata dia ngomong sendiri, selama 9 menit saya bisa, orang itu bisa ngebom bunuh diri. Cuman berapa menit kata dia. Hitungan menit Pak. Yang dijanjikan cuma satu, bidadari di surga. Masuk. Apalagi kita awam Pak. Banyak. Ya Umar Patek, Umar Pakde, dan kawan-kawannya Pak. Lah, itu udah taubat tapi alhamdulillah sekarang Umar Pakde itu.
hasilnya pakde, pate, orang Arab itu nah. Syubhat Pak, syubhat besar. Makanya harus kita tinggalkan syubhat itu Pak. Jangan ikut-ikut coba bahas di Facebook. Lagi rame ikut debat, lagi rame ikut debat, jangan. Apalagi kalau masih awam, banyak-banyaklah duduk Pak belajar, itu insya Allah akan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang Anda sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.